Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral mu'minin, ikhwatul iman fillah. Puji dan puja sudah sepantasnya dan selayaknya kita panjatkan kepada Zat yang maha luhur, Zat yang maha agung, Allah yang maha rahman, Allah yang maha rahim, Zat yang maha ghafur, yang mana atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat untuk bisa bermuwajahah menuntut ilmu li'ila'i kalimatillah. Mudah-mudahan penuntutan ilmu kita ini menjadi bukti kesyukuran atas nikmat-nikmat yang begitu besar yang telah diberikan olehnya kepada kita sekalian, yang kelak Allah akan lipat gandakan nikmat-nikmat tersebut sebagaimana janjinya, la in syakartum la ajidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tidak lupa pula, marilah kita panjatkan sholawat beserta salam kepada junjungan alam, Nabi besar kita, Nabi pembangun umat, minal masyriq ilal maghrib, umat yang tadinya biadab jadi beradab, umat yang asalnya gelap dengan kekufuran menjadi terang benderang dengan nuril Islam yang dibawa olehnya. Mudah-mudahan rahmat serta keselamatan itu mengalir pula kepada para sahabat, kerabat, hatta kepada kita umatnya yang insya Allah patuh dan taat hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Dalam kesempatan hari ini, Al-Fakir akan menyampaikan satu tema ceramah, yaitu tentang bagaimana mendapatkan kemudahan hidup. Sebagaimana kita ketahui, kita sebagai makhluk yang hidup di dunia ini, kita akan dihadapkan kepada dua hal yang selalu berpasangan, yaitu kemudahan dan kesulitan. Kadang-kadang kita sekalian selalu berharap ingin mendapatkan kemudahan hidup dari Allah. Kita enggan untuk mendapatkan kesulitan hidup dari Allah. Padahal dua hal itu adalah sunnatullah, keniscayaan hidup di dunia ini. Tetapi bagaimana ketika kita berharap untuk mendapatkan kemudahan di dalam setiap urusan hidup kita ini? Maka hari ini akan disampaikan beberapa kiat atau cara bagaimana mendapatkan kemudahan di dalam hidup. Karena Allah telah menggariskan di dalam Al-Quran bahwa fa inna ma'a al-usri yusra, bahwa dalam setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Yang paling menarik dari ayat ini, Allah menekankan kembali di ayat berikutnya, inna ma'a al-usri yusra, bahwa sesungguhnya di dalam atau setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Yang paling menarik di dalam ayat ini adalah Allah menggunakan kalimatnya adalah isim ma'rifah dan isim nakirah. Ketika Allah mengatakan inna ma'a al-usri yusra, Allah menggunakan kalimatnya adalah isim ma'rifah. Sementara ketika yusran, Allah menggunakannya adalah isim nakirah. Al-Fakir menyampaikan atau menganalisis bahwa dari ayat ini bisa disimpulkan, kalau kata istilah anak muda,
banyak jalan menuju Roma. Yang berarti apa? Setiap ada kesulitan, pasti ada bermacam jalan untuk mendapatkan kemudahan. Tetapi bagaimana untuk mendapatkan kemudahan hidup tersebut? Maka kita sebagai umat Islam yang punya pedoman hidup yaitu Al-Quran, kita kembalikan kepada Al-Quran. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Lail, ayat 5-6, Allah memberikan pedoman bagi kita. Bagaimana biar mendapatkan kemudahan hidup. Kata Allah, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, maka fasayunassiruhu lil yusra. Dalam ayat ini ada 3 pokok cara untuk mendapatkan kemudahan hidup. Yang pertama adalah a'ta. Kita selalu memberi atau kita selalu berinfak, bersedekah di jalan Allah. Itu adalah rangka untuk mencapai kemudahan hidup. Ma'asyiral mukminin, ikhwatul iman billah, bahwa ketika kita bersedekah di jalan Allah, ada janji Allah yang luar biasa, yaitu Allah akan memberikan 700 kali lipat balasan bagi orang yang selalu berinfak di jalan Allah. Allah mengatakan, masalul ladina yunfiquna amwalakum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Bahwa ketika permisalan orang yang selalu berinfak di jalan Allah, Allah ganti dengan 700 kali lipat. Ini tanda Allah akan memberikan kemudahan hidup kepada orang yang selalu berinfak. Dan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita memberikan nasihat di dalam hadisnya bahwa idza mata ibnu Adam in qata'a amalahu illa min salasin shadaqatun jariyatin au ilmun yuntafa'u bih au amal au waladun sholihu yad'ulah. Kata Rasulullah SAW, amal ibadah anak Adam akan terputus ketika anak Adam itu meninggal. Tetapi ada 3 hal yang tidak akan terputus pahalanya. Kata Rasulullah SAW, yang pertama disebutkan adalah shadaqatun jariyatin au ilmun yuntafa'u bih. Bahwa yang pertama adalah sedekah jariyah. Maka bisa diambil simpulan, ketika kita bersedekah, kita punya investasi terbesar di dalam hidup, yang kelak pahala itu akan mengalir sampai kita hari kiamat kelak. Ma'asyiral mukminin, jamaah rahimakumullah. Lantas yang kedua untuk mendapatkan kemudahan hidup adalah wattaqa, bertakwa kepada Allah. Bagaimana cara kita mengambil atau menjadikan diri kita sebagai orang yang bertakwa? Tentu kita perlu tahu apa itu arti takwa. Para ulama mendefinisikan takwa dengan imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, bahwa mengikuti dan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangannya Allah. Itu adalah konsep takwa menurut para ahli. Tetapi Imam Ali radhiyallahu anhu, Imam Ali karamallahu wajhah, beliau mendefinisikan bahwa takwa itu at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil. Bahwa takwa itu ada 4 kriteria kata Imam Ali. Yaitu yang pertama al-khawf minal jalil, takut dengan Tuhannya. Maka orang yang bertakwa itu dia akan selalu takut dengan Allah. Setiap langkahnya, setiap kerjanya, dia pasti berpikiran apakah ini bertolak belakang dengan perintah Allah atau tidak. Karena apa? Karena ada takut di dalam dirinya.
perlu dipahami bahwa konsep takut itu ada dua hal. Ketika takut terhadap Khalik, ketika kita takut terhadap Sang Pencipta kepada Allah, maka yang dilakukan adalah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Berbeda halnya dengan takut kepada makhluk. Ketika kita takut kepada makhluk, kita takut kepada binatang buas, maka yang kita lakukan adalah kita menjauhi dari binatang tersebut. Tetapi tidak dalam konsep al-khauf minal jalil, takut terhadap Pencipta, kita harus mendekat diri kepada Allah. Dengan jalan apa? Yaitu dengan jalan banyak melaksanakan sholat. Ma'asyiral mu'minin, jamaah, ikhwatul iman fillah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggariskan di dalam hadisnya yang mengatakan bahwa posisi yang paling dekat antara hamba dengan Rabbnya, dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Faksiru doa, maka perbanyaklah doa." Itu adalah konsep takut kepada Allah. Lantas yang kedua, parameter yang kedua yang Imam Ali sebutkan adalah wal amalu bitanzil. Orang yang bertakwa itu dia akan selalu berpedoman terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Setiap hidupnya, setiap langkahnya, kerjanya pasti berpedoman terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Hal ini bagaimana tergambar di dalam pesan Rasulullah SAW di dalam hadisnya, yang mengatakan ketika beliau menjelang wafatnya, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan in tamasaktum bihima." Aku tinggalkan dua warisan besar. Dua warisan besar, ketika kalian berpegang teguh kepada dua hal ini, kalian tidak pernah akan tersesat di dalam hidup. Para sahabat bertanya, "Ala wahya ya Rasulullah?" Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Wahya Al-Quran wa sunnatu Rasulillah." Dia adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh sebab itu, orang yang bertakwa selalu berpedoman terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dia berperilaku, bagaimana dia berbicara, bagaimana dia berjalan, itu berprinsip terhadap apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketika berpegang teguh terhadap dua hal itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang al-amalu bitanzil. Kita berpedoman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah melalui Rasulnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas yang ketiga, konsep takwa kata Imam Ali adalah wal qana'atu bil qalil. Qana'ah, merasa cukup dengan yang sedikit. Bahkan di dalam riwayat lain dikatakan warido bil qalil, ridho dengan rizki yang sedikit. Kadang-kadang kita sekalian, kita selalu melihat ke atas, tidak pernah melihat ke bawah. Maka apa yang hadir di dalam diri kita, kita tidak pernah bersyukur karena kita selalu melihat ke atas. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, lihatlah ke bawah, kepada orang yang lebih di bawah kita. Supaya apa? Supaya kita selalu bersyukur. Karena apa? Karena konsep takwa adalah al-qana'atu bil qalil. Kita selalu qana'ah, kita selalu ridho dengan rizki yang Allah berikan, meskipun itu sedikit. Ketika kita ridho, ketika kita ikhlas dengan rizki yang sedikit itu, insya Allah kita akan menjadi orang yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Ma'asyiral mu'minin, ikhwatul iman fillah. Itu adalah konsep yang ketiga. Bahwa yang ketiga Allah menggariskan atau Rasul menggariskan, Imam Ali karamallahu wajhah memberikan pedoman bahwa kita harus qana'ah bil qalil. Kita harus menerima dengan apa meskipun rezeki kita itu sedikit. Kita tidak akan tamak, kita tidak akan rakus ketika kita qana'ah bil qalil. Lantas yang keempat, yang terakhir, bahwa orang yang bertakwa kata Imam Ali itu adalah al-istidadu birrahil. Dia akan selalu mempersiapkan diri
untuk menghadapi kematian. Orang yang bertakwa, orang yang beriman, sadar bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Sementara ada hidup yang paling kekal, yaitu di mana di akhirat nanti. Maka ketika itu datang, ketika itu sadar bahwa ada kehidupan yang lebih abadi, maka orang yang bertakwa itu selalu isti'dadu birrohil. Dia mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Ikhwani, iman billah, banyak di antara kita yang ingin hidup baik, tapi lupa. Atau kita tidak pernah berpikir bagaimana supaya akhir hidup kita itu baik. Maka orang yang bertakwa itu tidak hanya berpikir untuk bagaimana hidup yang baik, tetapi mempersiapkan diri bagaimana akhir hidup atau kematian yang baik. Dia berharap di akhir hidupnya itu adalah husnul khotimah. Itu adalah konsep al-istidadu birrohil. Pepatah Arab mengatakan di dalam syairnya, di dalam mahfudot, dikatakan bahwa man arafa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang tahu akan jauhnya perjalanan, maka dia akan ista'adda. Dia akan mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal. Ini adalah konsep istidadu birrohil. Kita mempersiapkan untuk kematian kita. Bagaimana caranya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pedoman di dalam hadisnya yang mengatakan, tajawwadu fa inna khairu jadid taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Maka orang yang takwa, orang yang muttaqin, itu dia selalu hidup dengan kesederhanaan. Dia selalu penuh dengan syukur. Dia ibadahnya kuat kepada Allah, takut kepada Allah. Karena apa? Karena yakin bahwa akan ada hidup yang lebih kekal setelah kehidupan di dunia ini. Ikhwatul iman fillah. Itulah 4 konsep yang harus ada di dalam diri seorang yang bertakwa. Ketika kita ingin mengharapkan kemudahan hidup, yang kedua itu adalah jadilah orang yang bertakwa. Bagaimana cara mendapatkan ketakwaan itu? 4 hal itu harus digunakan atau harus dilakukan oleh kita sekalian. Lantas yang berikutnya adalah, konsep yang berikutnya adalah bagaimana kita, ya, di sana dikatakan wasoddaqu bil husna. Ya, jadi ada 3 konsep. Ya, yang konsep yang ketiga adalah wasoddaqu bil husna. Meyakini atau membenarkan bahwa ada balasan kebaikan. Masyarul mukminin, ikhwatul iman fillah. Ketika kita ingin mendapatkan kemudahan hidup, yang ketiga kita harus meyakini bahwa balasan kebaikan itu ada. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nasihat kepada kita sekalian sebagai umatnya, bahwa kata Allah, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, Allah akan mengganti dengan 10 kebaikan. Ini luar biasa. Konsep luar biasa. Ketika kita berbuat satu kebaikan, baru niatnya saja, Allah sudah mencatat menjadi 10 kebaikan. Ini harus kita yakini. Supaya apa? Supaya kita selalu berbuat baik kepada sesama hidup di muka bumi ini. Kepada siapapun, kepada tetangga, kepada saudara, kepada teman. Kita harus berbuat baik. Karena apa? Karena kita harus yakin bahwa setiap satu kebaikan Allah akan menggantikannya dengan 10 kebaikan. Tapi yang begitu luar biasa juga,
Allah di sana melanjutkan di dalam surat tersebut, wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mislaha. Kata Allah, tetapi barang siapa yang berbuat keburukan, satu keburukan, Allah catat hanya satu keburukan saja. Jadi kalau berbuat baik, baru niatnya Allah catat menjadi 10 kebaikan. Tetapi ketika berbuat jahat, satu kejahatan, Allah catatnya satu saja. Tetapi itu harus direalisasikan. Kalau baru niat itu tidak dicatat sebuah kejahatan. Itu yang luar biasa. Ma'asyiral mu'minin ikhwatul iman fillah, bahwa bisa diambil simpulan, Al-Fakir mengambil kesimpulan dari ceramah ini adalah untuk mendapatkan kemudahan hidup ada 3 hal yang harus dilakukan. Jadilah orang yang dermawan, selalu bersedekah, tentu dengan niat lillahi ta'ala. Lantas yang kedua, jadilah umat yang bertakwa. Bagaimana cara menciptakan umat yang bertakwa itu? Jadilah orang yang takut terhadap Tuhannya. Jadilah orang yang selalu beramal sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Lantas yang ketiga, kita harus qanaah, menerima, bersyukur atas nikmat Allah meskipun itu sedikit. Lantas yang keempat adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian kita supaya kematian kita diakhiri dengan husnul khatimah. Lantas yang ketiga, caranya adalah dengan kita meyakini bahwa perbuatan itu adalah setiap kita berbuat baik, Allah akan ganti dengan kebaikan pula. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Diakhiri dengan pantun, jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur kita panjang, boleh kita berjumpa lagi. Laisal firaku kuntu bakian, balil liqa'u kuntu nadiman. Aqulu qouli hada, astaghfirullahu li walakum, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.